Saya sejak awal saya berkarir tahun 2003 bertemu dengan seorang pekerja film yang sangat giat, sampai sekarang menjadi produser saya di semua film saya. Dia adalah Tia Hasibuan, silakan. Dan yang ini adalah sinematografer yang handal. Saya menyebutnya sebagai salah satu sinematografer terbaik di Asia. Sangat berdedikasi dan juga sudah bekerja dengan kita untuk menciptakan film-film yang diproduksi sejak tahun awal 2000-an, awal 2010-an. Sejak film Kopi Mamain, Pengabdi Setan, Perbuatan Jahanam, dan sekarang Sisa Kubur. Ini adalah Jaisal Tanjung. Dan dua orang ini adalah produser yang juga bekerja dengan saya di Kamensi Pictures. Kita juga sudah bekerja lama sekali, kembali sejak awal karir saya. Dia adalah Rivina Yuliata sebagai Head of Studio dari Kamensi Pictures, dan Neta Anggraini, salah satu produser dari Kamensi Pictures. Jadi ini adalah orang-orang penggawang utama di Kamensi Pictures sebagai produser dari film Sisa Kubur. Dipersilakan. Dan sekarang saya akan memanggil kru-kru dan pemain dari film Sisa Kubur sebelum kita menyaksikan trailernya sama-sama. Karena pemainnya lumayan banyak, saya akan memanggil berdasarkan alphabetical order. Dimulai dari Arswendi Bening Suara, Jenar Maesayu, Egi Fedli, Fari Albar, Faradina Mufti, Haidar Salis, dan pendatang baru Henry Manampiring, Jajang Senor, Yayang Senor, Mian Tiara, Muzaki Ramdan, Nini El Karim, Putri Ayudia, Ramadan Al Rashid, Reza Rahadia, Runi Rudianti, Tia Hasibuan, Tony Merle, dan Widuri Putri. Dan inilah dia penata musik dari Siksa Kubur, Agi Narottama. Silakan. Oke teman-teman, kita akan menyaksikan trailer dari Siksa Kubur. Sekarang ya, Pak? Bu? Oke, kita saksikan sama-sama ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, silakan. Nama saya Sita. Saya menghabiskan waktu saya sejak remaja untuk mencari orang paling berdosa. Kalau agama benar dan manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia, orang yang saya cari itu pasti akan mendapatkan siksa di dalam kubur. Dan saya ingin menyaksikannya. Nanti orang itu akan kita kubur di sebelahnya. Untuk mastiin kalau benar dia dapat siksa, berarti orang yang akan kita kubur juga akan dapat siksa. Orang ini siapa sih? Orang paling kejam yang pernah aku kenal. Kamu main-main sama agama sih? Mana kalau ternyata agama itu benar? Mau mainin agama ya? Mau cari perintah agama? Kalau nggak ngerti agama, nggak usah ngomong agama. Ini gila sih. Ngira orang nggak percaya tahayul ya. Banyak orang yang bakal marah sih. Akhirat, siksa neraka, kita tidak tahu kapan, tapi alam pun bisa saja terjadi pada dirimu besok atau hari ini.
Gimana? Cukup sekali? Oke, sekali lagi ya. Baik teman-teman, inilah dia official trailer dari Siksa Kubur. Suaranya 75. Mana kalau ternyata agama itu benar? Mau mainin agama ya? Mau cari perintah agama? Kalau nggak ngerti agama, nggak usah ngomong agama. Ini gila sih. Biar orang nggak percaya tahayul ya. Banyak orang yang bakal marah sih. Akhirat, siksa neraka, kita tidak tahu kapan, tapi alam pun bisa saja terjadi pada dirimu besok atau hari ini. Hanya di bioskop Lebaran 2024. Gak ada sinyal, nggak bisa diupload. Oke, bisa pinjam sinyalnya. Oke, menarik ya, mudah-mudahan, insya Allah. Jadi di depan sudah ada barcode, QR code yang teman-teman bisa scan untuk mendapatkan materi dari apa yang kita bicarakan hari ini, termasuk trailer yang baru saja teman-teman saksikan. Materinya bisa dilihat di folder drive yang ada QR code di depan, termasuk bahan lain, termasuk press release juga. Nah, setelah teman-teman menyaksikan trailer dari Siksa Kubur, saya akan memanggil kembali mereka-mereka yang sudah mengerjakan film Siksa Kubur selama setahun ini, baik yang di depan maupun yang di belakang kamera. Saya akan panggilkan yang pertama adalah kembali produser saya Tia Hasibuan, sinematografer, director fotografi Jaisal Tanjung, ICS, head of studio dan first assistant director Rivina Julieta atau Mbak Binung, dan post production kita Neta Anggraini. Tambah lagi minta dua kursi. Oke, saya akan memanggil teman-teman yang ada di depan kamera sekarang. Dimulai dari pemeran dari Adil Dewasa dan Adil Remaja, Reza Radian dan Muzaki Ramdan. Kemudian pemeran dari Sita Dewasa dan Sita Remaja, Farida Mufti dan Biduri Putri. Berarti sudah ketahuan ya sekarang siapa pemeran siapa? Saya pindah ke sini. Enggak, ini supaya bisa posting. Oke. Kemudian ada Bang Arswendi Bening Suara, Jenar Maesa Ayu, Egi Fedli, Fahri Albar, Haidar Salis, Henry Manampiring, Yayang Senor. Ingat ya, bukan Jajang tapi Yayang Senor. Mian Tiara, Muzaki Ramdan, Nini El Karim, Putri Ayudia, Ramadan Al Rashid, Runi Rudianti, Tony Merle, dan musik director kita Agi Narota. Ramai sekali ini, alhamdulillah. Ya. Teman-teman minta maaf kalau misalnya ada yang tidak kebagian kursi ya, maaf.
Kalau semuanya sudah duduk, saya akan memulai percakapan kita, percakapan yang santai dengan para pemain. Nanti teman-teman jurnalis juga udah akan kita persilakan untuk bertanya bisa kepada saya dan kepada para pemain atau kepada para kru. Dimulai, saya mau bertanya dari Bang Arswendi Bening Suara. Dan ketika tadi saya bilang Bang Arswendi ini adalah maskot dari film-film saya, ada yang protes di ujung sana, Fahri Albar. Berbeda, Anda kan sebutin lagi bukan maskot tapi ada something else. Dan sekarang berperan di Siksa Kubur sebagai salah satu penghuni panti jompo. Nah, terus selanjutnya apa? Saya ingin bertanya, Bang Arswendi ini adalah idola saya sejak zaman dulu. Bahkan sejak saya kecil saya menonton film-film Indonesia, saya adalah fans dari film Indonesia. Salah satunya yang paling berkesan dari sutradaranya Abbas Akub. Dan film yang ada Bang Arswendinya adalah Semua Karena Gina ya? Iya. Semua Karena Gina. Nah, Bang Arswendi ini adalah satu dari sedikit aktor Indonesia yang sampai sekarang masih relevan, masih bertahan, berkarir di perfilman Indonesia. Saya ingin bertanya, Bang Wendy, refleksi dari industri film Indonesia pada zaman dahulu, terutama ketika Bang Wendy pertama kali memulai karir, dibandingkan sekarang seperti apa? Apakah kita mengalami kemajuan, apakah kita mengalami ketidakmajuan? Silakan. Iya, pertama saya minta maaf karena kacamata ini bukan buat bergaya karena saya habis operasi katarak gratis. Jadi belum boleh kena sinar terlalu tajam. Menjawab Joko, tapi sebelumnya saya mau muji Joko dulu, boleh nggak ya? Ya. Saya menganggap sampai hari ini saya menganggap Joko itu adalah filmmaker yang sesungguhnya. Kenapa? Dia mendesain seluruhnya dari A sampai Z, ya. Jadi dari skenario sampai hal ini pun ya, press conference segala macam didesain sampai jadi MC. Jadi dia Supaya hemat itu sebenarnya. ya, dalam film saya sudah cukup lama bermain dari beberapa generasi. Di sini juga ada Mbak Dini yang lebih dulu, ada Christine, ada Mas Slamet. Tapi waktu itu saya hanya jadi pemain-pemain biasa saja, ya, pemain-pemain nanggung. Nah, terus pengalaman saya bermain, saya menganggap zaman sekarang ini semakin banyak kemajuan di semua aspek film, baik itu pemeranan, ya, penyutradaraan, ya, apalagi teknologi, semuanya banyak mengalami kemajuan dan saya berusaha keras untuk mengadaptasinya dan saya coba terjemahkan pengalaman saya yang terus-menerus itu di dalam film Siksa Kubur. Saya mendapat kesan atau pemeranan yang baru, cara bermain yang baru. Jadi saya harus terus-menerus memperbarui cara bermain saya, ya, cara berakting saya. Ya. Dalam Siksa Kubur ini saya baru mendapatkan satu peran yang bisa memuntahkan semua yang ada di dalam jiwa raga saya, karena saya jarang dan mungkin belum pernah mendapatkan peran seperti ini dan yang digenjot oleh Joko, ya, digenjot Joko untuk harus berani memuntahkan ini di usia yang seperti ini dan di stamina yang sebetulnya sudah mulai menurun. Tapi ini jadi tantangan saya untuk saya mempersiapkan jiwa raga saya, karena satu-satunya alat aktor adalah jiwanya sendiri, jiwa raganya, ya, tubuhnya sendiri. Itu adalah yang harus dipelihara oleh aktor, terutama aktor-aktor muda sekarang. Saya baru memeliharanya setelah umur 40 tahun, jadi jangan nunggu 40 tahun lagi ya, kamu memelihara tubuhmu, ya. Kadang-kadang kan aktor itu lupa, dia begitu selesai syuting dia kemana lagi, padahal tubuhnya alat itu perlu diistirahatkan. Terima kasih. Terima kasih Bang Wendy. Terima kasih. Banyak yang tidak tahu bahwa orang yang paling yang pertama kali mencemplungkan saya ke dunia penyutradaraan film itu adalah seseorang yang ada di sini, yaitu Ibu Yayang Sinur. Pertama kali saya diberikan kesempatan untuk mendirect sebuah film oleh Ibu Yayang Sinur. Ibu Yayang sebagai seseorang yang juga sudah berkarya baik sebagai sutradara dan sebagai aktor, ya. Ini unik sekali karena Ibu Yayang juga seorang sutradara, pernah menyutradarai beberapa film, mencatat skrip,
Berarti insight dari Ibu Yayang sebagai pekerja film dari zaman dulu tuh apa yang berbeda dengan sekarang? Ya, yang berbeda dan kelebihan dan kekurangannya. Tentu saja seperti Wendy tadi bilang, kemajuannya besar sekali. Maksudnya perubahan dari perfilman dulu sampai sekarang itu besar sekali, banyak sekali. Tapi kalau saya melihatnya kadang-kadang film-film sekarang beberapa itu besoknya udah nggak ada, ya udah nggak ada. Tapi kalau filmnya Joko, saya bukannya mau muji, itu selalu melekat. Film-filmnya dia melekat. Yang serem kayak, yang nggak serem kayak. Tapi yang paling saya sukai adalah bahwa akhirnya saya diajak main. Ya itu paling penting. Dan aduh, pakai jilbab. Saya ada kepanasan, tapi terima kasih Joko, saya masih dianggap sebagai pemain yang bisa. Jadi terakhir kali saya bekerja sama dengan Ibu Yayang itu tahun 2005 dalam film Janji Joni ya Bu ya. Terus saya mencoba untuk mencari, bikin bekerja sama Ibu Yayang udah lama banget, cuman mencari karakter yang pas. Ibu Yayang itu orangnya gampang panas, jadi karena dia mungkin besar di Eropa ya Bu, jadi kalau panas kurang nyaman. Dan saya punya peran yang paling cocok untuk Bu Yayang, yaitu yang seperti teman-teman lihat sebagai ustazah. Ya Bu, ya cocok sekali dengan Ibu. Saya mesti cerita kenapa tadi Joko bilang bahwa dia terjun gara-gara saya. Ya. Jadi saya itu dikasih proyek oleh, saya lupa itu, United in Diversity, untuk bikin film tentang perbedaan agama tentu saja. Terus saya tahu bahwa Joko tuh bikin skenario itu bagus sekali. Saya kenal dia pertama kali di Arisan. Lalu saya bilang sama dia, Jok, tolong bikin deh ini skripnya kayak apa. Oke, jadi ketika kami ketemu, dia kasih tahu begini, nanti begini. Ini lo aja dia yang minta lain. Jadi gitulah mulainya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Salah satu idola saya di perfilman Indonesia, terutama di dunia aktoran, adalah Reza Rahadian. Saya kenal Reza sebagai seorang yang punya craftsmanship yang sangat tinggi, dan tentunya yang punya craftsmanship banyak. Tapi Reza adalah salah satu dari aktor yang saya berkali-kali mengatakan ini, bahwa setiap kali Reza muncul di perfilman Indonesia di sebuah film patut kita syukuri, karena dia memberikan karakter yang sangat kuat dan memberikan kontribusi yang sangat signifikan di perfilman Indonesia. Reza selama bikin film sudah dari tahun 2000 berapa? Kalau film pertama 2007 Pak. 2007. Apa yang berbeda ketika mempersiapkan Sisa Kubur? Yang berbeda ya, tentu semakin dengan perjalanan film, karena sebenarnya saya juga tidak menempuh jalur pendidikan formal menjadi seorang aktor gitu ya, baru mungkin 7 tahun ke belakang gitu mengambil special course gitu untuk aktoran gitu. Tapi belajar dari satu film ke film lain sampai dengan di Sisa Kubur, akhirnya ada satu hal yang sudah lama saya ingin lakukan dan tidak bisa di semua film. Apa yang coba saya lakukan bersama Bang Joko tentunya sebagai sutradara di Siksa Kubur, menghadapi karakter Adil ini selalu bisa diaplikasikan di semua film gitu. Karena kadang-kadang ada ruang-ruang yang membatasi hal itu. Tapi senang sekali memiliki seorang partner, collaborator, director seperti Bang Joko yang memberikan ruang untuk berdiskusi. Jadi sebenarnya ya diuntungkan, karena apa yang coba saya propose diterima gitu ya sama Bang Joko. Sedikit banyak soal bagaimana kira-kira Adil, karena Bang Joko udah menulis karakter itu secara lengkap, sebenarnya udah sangat amat clear. Saya hanya ingin mencari tahu kira-kira membawakannya seperti apa gitu. Ya udah sih sebenarnya gitu Bang. Terima kasih. Tepuk tangan teman-teman semua. Setiap kali mencoba untuk membuat film, saya berusaha untuk menggabungkan antara aktor yang senior, yang sudah lama dan sering bekerja di film Indonesia, digabungkan dengan talenta-talenta baru. Dan salah satu talenta baru yang nanti teman-teman lihat, bahkan mungkin sudah lihat di trailernya, sebuah performance yang luar biasa. Dia baru
main di, ini yang pertama kali jadi peran utama atau yang kedua ya? Faradina Mufti. Persiapannya gimana, Farah? Persiapannya, kalau memang tadi ya Reza udah bilang, memang kalau main film sama abang itu aktor tuh memang dimanjakan gitu. Ya semuanya udah dijabarin dengan baik, bahkan background karakter satu pemain dan pemain lainnya tuh udah dijelaskan dengan baik. Jadi ya sebenarnya justru itu menurut aku berat untuk aktornya. Apa yang harus kita gali dari itu lebih dalam lagi? Kalau misalkan kita cuma terima doang kan ya udah enak aja ya. Tapi bagaimana cara kita mendeliver karakter itu agar ya bisa nyampe sesuai dengan apa yang diprediksi dan diinginkan oleh sang sutradaranya itu sih. Terima kasih. Teman-teman, di antara jajaran para pemain Sisa Kubur ada penampilan yang spesial dari seorang, dia bukan aktor, mungkin ini adalah film pertamanya, memang film pertama bukan mungkin ya. Dia sebenarnya adalah seorang pegiat advertising dan public speaking, dan dia adalah salah satu author yang paling dikenal di Indonesia. Dia adalah Henry Manampiring. Henry, bisa cerita dong bagaimana berbeda dunia perfilman cara kerjanya dengan cara kerja lo biasa? Oke, makasih. Ya ini pengalaman baru banget karena profesi saya sebenarnya penulis buku. Jadi ketika diajak sama Bang Joko gitu ya, ikutan yuk main. Hah? Ya udah deh gitu, saya nekat aja gitu. Dan kaget juga karena pertama kali main langsung di sebuah project yang star-studded banget gitu, bikin jiper ngeliat bintang-bintangnya, buset ini A-lister semua. Tapi saya bersyukur banget pengalaman ini dan apa ya, kamu bikin saya panik Jok. Jadi saya baru tahu kalau Joko ini suka jebakan Batman gitu kalau penyutradaraan. Saya udah dikasih skrip, udah saya apalin nih berhari-hari line saya sampai di take tiba-tiba diganti gitu. Dan itu sempat bikin saya keringat dingin juga, apalagi saya nggak ada pengalaman. Jadi itu pengalaman baru buat saya yang biasanya control freak sebagai penulis, dipaksa untuk improv. Makasih loh Jok. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Tia Hasibuan, partner saya, our producer. Kenapa memilih Siksa Kubur sebagai film pertama kita dan kenapa bilang iya waktu kita propose mau bikin Siksa Kubur, Tia? Siapa yang bisa nolak? Bisa. Bintang Joko Anwar. Nah tapi ini mau serius note, sebenarnya tadi udah disebutkan sama Bang Joko tentang visi dan misi dari Kamensi Pictures. Jadi memang film Siksa Kubur ini memang sejalan dengan tipe-tipe film yang ingin kami kerjakan ke depannya di Kamensi Pictures. Salah satunya adalah dengan apa namanya penceritaannya yang unik, bercerita tentang sebuah tema atau sebuah topik yang universal tapi diceritakan dari sudut pandang atau perspektif yang spesifik. Seperti di film Siksa Kubur ini kan filmnya bercerita tentang keimanan, tentang kehidupan nanti di alam kubur, dan diceritakan dari perspektif agama Islam yang sebenarnya untuk saya pribadi dari saya kecil sampai detik ini itu selalu ada di kepala saya. Hal-hal yang berhubungan dengan siksa kubur dan tentang keimanan. Jadi menurut saya ini memang penting untuk diceritakan ke orang lain. Itu salah satu alasannya. Yang kedua juga setelah ngobrol panjang sama Bang Joko, saya dengar visi dan misinya dia untuk film ini. Saya melihat kalau di film ini akan ada kualitas teknis yang tinggi. Ini juga salah satu yang sangat-sangat kami jaga bersama teman-teman yang lain di Kamensi Pictures. Dan apalagi ketika kita mau membuat film ini, kita mendapatkan dukungan dari, kalian bisa lihat sendiri talenta-talenta yang terbaik yang ada di tanah air, jadi ya why not, let's do it. Yes, terima kasih Tia. Kalau teman-teman lihat di depan sinopsis dari Siksa Kubur jelas sekali. Setelah kedua orang tuanya jadi korban bom bunuh diri, Sita jadi tidak percaya agama. Sejak saat itu, tujuan hidup Sita hanya satu, mencari orang yang paling berdosa. Dan ketika orang itu meninggal, Sita ingin ikut masuk ke dalam kuburannya untuk membuktikan bahwa siksa kubur tidak ada dan agama tidak nyata. Namun, tentunya ada konsekuensi yang mengerikan bagi mereka yang tak percaya. Konsekuensi apa yang akan Sita alami? Harus kita saksikan di siksa kubur. Dan siapa orang yang paling berdosa di dalam film kita?
dalam film Sisa Kubur? Itu juga adalah pertanyaan harus dilihat ketika kita nanti menonton film Sisa Kubur. Saya selalu bekerja dengan seseorang yang bukan saja dari skill dia luar biasa, tapi segala sesuatu yang dilakukan untuk bercerita. Tidak untuk gaya-gayaan, tapi untuk bercerita. Dia adalah sinematografer andalan saya, Jaisal Tanjung. Kalau teman-teman di jajaran para pemain ini, mereka adalah orang-orang yang skillful dan sangat berbakat, dan banyak sekali sebagai peraih Piala Citra. Pak Ical Tanjung juga udah 4 Piala Citra ya Pak? Alhamdulillah 4. Alhamdulillah. Gimana Pak, untuk Sisa Kubur bagaimana sinematografi berperan dalam menceritakan cerita dengan sinopsis seperti ini? Ya, membaca skrip awal tentunya kita cuma kedip-kedip dulu ya. Maksudnya, wah ini mau diapain ya. Tapi tentunya film-film dari Pak Joko Anwar selalu menawarkan challenge terus ya. Artinya kita terus mengembangkan, kita harus dipush mengembangkan skill kita, mengembangkan apapun yang kita miliki untuk bercerita. Di sini sinematografi tentunya pengen banget bahwa karakter ini bisa dekat sama penonton. Jadi kita bikin novensi gitu ya. Jadi gimana senyata mungkin, sebagaimana seril mungkin, sehingga penonton bisa ikut ngerasain perjalanan karakternya. Dan itu nggak gampang. Terima kasih Pak. Dan kita akan tetap berbicara dengan para teman-teman yang ada di depan, tapi sambil saya bertanya lagi ke teman-teman yang ada di depan, saya juga mempersilakan teman-teman kalau ada pertanyaan silakan dipersilakan. Mbak Bubu dipersilakan untuk dikasih mic ya. Siapa yang mau bertanya teman-teman silakan bisa bertanya ke siapa aja yang ada di depan saya, di depan kita. Hai Bang, halo. Saya Shana dari pejuangkantanah.com. Saya mau ini aja, mau follow up aja pertanyaan saya di doorstep kemarin. Ya. Kenapa sih namanya Adil? Karena di situ dibilangnya kan filmnya akan banyak simbol-simbol gitu. Mungkin yang sekarang saya ketangkap adalah itu gitu. Ya. Dan mumpung ada semuanya ya saya tanya aja. Baik, kita punya komitmen bersama teman-teman juga. Jadi apapun yang ada di dalam film kita, baik itu yang bisa dilihat dan bisa didengar, itu semuanya harus berarti. Tia selalu bertanya, segala sesuatu dalam film harus bisa dipertanyakan. Sampai ke nama para karakter. Kenapa namanya, ada yang namanya Adil, ada yang namanya Sita, ada yang namanya Wahyu, dan seterusnya. Nama-nama itu dipilih tentunya ada artinya, dan kalau teman-teman nanti akan melihat apakah itu arti yang harafiah atau itu arti yang lain. Jadi ada artinya, tapi tolong dilihat di filmnya nanti, kalau dijelasin nanti supaya gitu. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang bertanya? Boleh bertanya, silakan. Oh udah, silakan. Saya. Oh iya. Halo, selamat sore. Saya Jack dari Media Indonesia. Halo Jack. Bang, mau nanya dong, di Siksa Kubur ini bakal ada gore-nya nggak gitu? Terus kemarin kayaknya dapat kabar juga, kabarnya untuk Siksa Kubur ini sebagai film ke-10-nya Bang Joko sampai harus nolak project Hollywood. Terus sama mungkin buat Widuri ini kan kayaknya jadi sebagai karakter remaja pertamanya dia gitu ya. Mungkin transformasi dari aktor kecil, anak-anak ke remaja ini seperti apa, dan bagaimana proses pembelajaran dia dengan teman-teman aktor yang sudah lebih dewasa di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Apakah dalam film Sisa Kubur ada gore-nya atau tidak? Aku sama teman-teman yang ada di depan ini semuanya adalah orang-orang yang sepakat bahwa film itu tidak boleh eksesif. Kita tidak boleh menampilkan adegan apapun, termasuk kekerasan, termasuk juga gore yang berlebihan dan tidak sesuai dengan cerita. Jadi kita sesuaikan semuanya, ada porsinya. Film kita sudah lulus sensor dengan batas usia 17 tahun ke atas. Menurut saya dan teman-teman ini adalah batas usia yang cocok karena temanya adalah tema seperti ini. Jadi mungkin untuk anak di bawah 17 tahun ke atas bisa ditonton tapi didampingi ya teman-teman. Satu itu, jadi nggak ada gore yang berlebihan. Ada kekerasan tentunya sesuai dengan temanya tapi tidak ada yang berlebihan. Yang kedua, kalau soal Hollywood, saya berkali-kali mengatakan bahwa kita sudah seharusnya berhenti mengacu atau mereference ke Hollywood sebagai sesuatu yang lebih baik atau lebih besar dari kita. Karena
Kalau kita berkarya, termasuk dalam film kita berkarya, kita harus melihat project per project gitu. Jadi mungkin udah cukup kali ya sesuatu yang Hollywood harus kita sembah, itu enggak sih. Tergantung projectnya. Kalau projectnya bagus, ya kita terima. Kalau enggak, ya enggak. Kenapa saya mendahulukan Sisa Kubur? Karena Sisa Kubur ini adalah sesuatu yang saya sepakat dan Tia dan teman-teman di Kamensi dan juga teman-teman sepakat bahwa ini sesuatu yang bukan cuma menarik untuk diceritakan, tapi juga penting untuk diceritakan. Gitu teman-teman. Ini aja. Silakan Widuri. Ya. Halo, aku Widuri Putri, berperan sebagai Sita di film Siksa Kubur. Untuk transisi dari karakter-karakter aku sebelumnya, kan ini benar karakter remaja pertamaku. Dibilang sulit sih sebenarnya enggak, cuman mungkin lebih ke menantang. Jadi karena Bang Joko siapin sinopsis karakterku udah lengkap sekali, jadi bener kata Tante Farah kalau ini tuh bener kata Kak Farah, bener kata Kak Farah kalau Bang Joko siapin sinopsis untuk setiap karakter tuh lengkap banget, dan itu jadi memudahkan kita, tapi sekaligus sulit karena saking lengkapnya jadi bingung mau mulai dari mana. Tapi aku selalu minta bantuan ibu, minta bantuan bapak, dan bahkan minta bantuan Om Joko, Bang Joko, dan aku juga minta bantuan Bang Joko dan para cast lainnya untuk kira-kira apa yang bisa aku tambahin lagi di karakter ini biar mungkin lebih biar lebih mantap gitu. Dan itu sih pokoknya aku selalu latihan untuk mendalami peran Sita di film ini. Teman-teman, kalau teman-teman nanti lihat mungkin juga bisa kelihatan di teaser dan trailer yang sekarang ya sebelumnya. Para pemain anak-anak yang ada dan remaja yang ada di setiap buku mereka luar biasa banget, dan setiap hari kalau melihat mereka berperan di depan kamera itu kayak menjadi karakternya banget gitu. Mungkin Muzaki bisa cerita. Dapat skrip versi beda dari versi teman-teman yang lain. Oh iya, jadi pas reading aku, Widuri dan cast anak-anak yang lain kita dapat skrip minor version. Jadi itu benar-benar dibikin buat anak-anak, dan pas big reading ada beberapa scene yang kita kok bingung loh, kok nggak ada dialog ini ya? Tapi di skrip-skrip yang orang dewasanya dapat. Jadi sebenarnya nggak cukup bingung karena ya udah aku memahami yang minor version aja. Dan minor artinya untuk anak di bawah umur gitu. Untuk anak di bawah umur. Dan disuruh pulang. Iya, jadi aku dibatasin, kamu cuma boleh ikut reading sampai jam segini ya, terus kamu nunggu di luar. Oke. Jadi kita membuat safe space untuk kita syuting juga. Anak di bawah umur tidak terekspos ke tema, nggak ada adegan yang seperti apa, tapi temanya dewasa. Jadi kita bikin sedemikian rupa sehingga anak-anak dan pemain di bawah umur menerima versi yang berbeda dari versi orang dewasa. Ada lagi yang bertanya teman-teman? Mbak Bubu, kasih. Iya. Ya, sore semuanya. Perkenalkan saya Mario dari Kumparan. Pertanyaan untuk Mas Joko, sebenarnya ini lanjutan dari doorstop kita kemarin. Yang pertama, dengan tawaran visualisasi dan cerita yang sangat menarik ini, ada rencana Mas Joko untuk menayangkan ini di IMAX ataupun mungkin ada ekspansi nanti ke tayang di luar negeri, negara-negara di tetangga mungkin. Terus pertanyaan yang kedua, kalau dilihat-lihat semua pemeran di sini hampir semuanya pernah meraih Piala Citra, dan kalau dihitung mungkin sekitar 50-an Piala Citra. 51 Piala Citra. Nah, ini sudah apakah bagian dari konsep cerita, artinya disiapkan ketika Mas Joko menulis skrip, atau memang untuk menarik perhatian penonton? Demikian. Terima kasih. Pertama untuk IMAX, kita dihubungi dengan pihak IMAX. Tapi khusus untuk Sisa Kubur, setelah kita berdiskusi, kita memutuskan untuk membuat film Sisa Kubur ini ditonton dimanapun oleh siapapun, di bioskop seperti apapun, mereka bisa menikmati pengalaman yang sama imersifnya, yang sama menariknya, yang sama luar biasanya.
Jadi tidak ada perbedaan. Untuk kali ini ya, untuk film Sisa Kubur karena sesuai dengan film temanya agama kok ada yang berbeda-beda kayak sedih banget gitu. Jadi kita bikin sama, tapi kita dihubungi sama pihak IMAX juga dan sudah diajak untuk itu. Tapi kita bilang untuk film ini kita mengkhususkan film ini bisa ditonton oleh penonton di mana saja dan sama excitingnya, sama immersifnya. Nanti akan ada yang berbeda dari film Sisa Kubur teman-teman dibandingkan film-film kita yang lain. Filmnya nanti ada interaktivitinya ya Mbak Tia ya, jadi ada interaktifnya. Nanti teman-teman yang menonton di bioskop harus melakukan sesuatu supaya filmnya berganti. Kalau nggak nanti scene itu aja berputar, harus melakukan sesuatu. Ada interaktifnya. Apa itu interaktifnya? Teman-teman tonton dari filmnya, gitu ya teman-teman. Satu lagi apa tadi pertanyaannya? Hah? Pemeran? Oh, kalau dibawa keluar, Tia sudah berhubungan dengan beberapa negara. Kita sudah tinggal sign kontrak dengan beberapa negara. Insya Allah akan diputar tak lama setelah rilis di Indonesia. Insya Allah. Tapi udah ada banyak ya. Ya. Jadi akan diputar juga. Segera diumumkan. Oke. Seperti saya bilang tadi bahwa untuk bikin film biasanya saya melibatkan pemain-pemain yang bukan cuman yang sudah sering bermain, tapi juga yang newcomer, dan salah satu rising star newcomer kita adalah Runi Rudianti. Tadi muncul di dalam trailer. Ya? Oh, kenapa? Oh ya maaf. Kenapa pemeran piala? Sebenarnya gini, bukan ngumpulin Piala Citra sampai 51, enggak, gimana gitu. Cuman ketika komitmen kita adalah supaya para karakter di Sisa Kubur itu dibangunkan sedemikian rupa, dihidupkan oleh para pemain yang luar biasa. Dan aku sering me-WhatsApp teman-teman karena terlalu excited banget. Teman-teman makasih ya, acting luar biasa, performance luar biasa banget, dan it's true. Aku betul-betul mengidolakan mereka semua yang ada di sini. Bukan cuma kata-kata, tapi ini adalah yang sangat genuine dalam diri aku. Ternyata mereka terpilih ya bukan karena dipilih yang pemenang Piala Citra, tapi ternyata ketika kita mendata untuk bio mereka, ternyata dihitung-hitung 51 Piala Citra kumpul di sini ya, mudah-mudahan. Oh, ada bintang kita, silakan Ibu Christine Hakim. Maklumnya Cibubur kan jauh. Silakan Ibu duduk. Oke, Runi bisa cerita sedikit pengalamannya berproses di Sisa Kubur? Iya, makasih Bang. Saya nih nonton film Abang dari awal Abang berkarya. Saya anak baru, tapi saya anak lama penonton film Indonesia. Jadi kebayang nggak perasaan saya untuk bisa diajak bekerja sama dengan Abang Joko di film ke-10 Abang bersama para mentor dan aktor-aktor senior yang sudah lama saya idolakan, yang selama ini saya tonton di layar. Itu perasaannya bahkan saya mimpiin itu aja tuh nggak berani. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, ini adalah kesempatan yang luar biasa dan kepercayaan yang akan saya cherish seumur hidup. Kalau saya sebagai penonton film, saya sangat merasa film-film Abang itu bergetar buat saya ketika saya menjadi penonton dari 2005 gitu, zaman saya SMP, SMA. Tapi saya akhirnya merasakan bagaimana rasanya bekerja bersama Abang sebagai salah satu pemeran. Itu rasanya juga luar biasa ternyata. Makanya saya bilang, oh ya pantas apa yang kita lihat di situ, yang selama ini saya lihat di depan layar itu rasanya seperti itu. Dan rasanya ternyata sama di balik layar ketika bekerja bersama Abang. Craftsmanship yang Abang sering bilang itu saya rasakan dengan benar-benar depan mata saya. Saya sekarang sudah menjadi bilang, oh saya saksi bahwa ini adalah craftsmanship Joko Anwar and team. Kedua, profesionalitas yang itu mahal luar biasa. Dan ketiga adalah ternyata bekerja sama dengan para orang-orang luar biasa yang sekarang, tadi saya nonton trailer saya nangis karena menurut saya oh ini beneran nyata ya, karena buat saya ini masih nggak nyata nih, tapi udah nyata nih sekarang, udah nyata gitu ya. Dan ternyata rasanya bekerja sama bersama Abang, para crew members yang luar biasa, terbaik di bidangnya buat saya sebagai penonton film.
dan bekerja sama dengan para aktor-aktor luar biasa ini. Mereka adalah bukan hanya yang ahli di bidangnya, tapi juga manusia-manusia yang tidak pernah berhenti belajar dan berbagi. Itu saya rasakan bersama proses saya bersama Faradina Mufti sebagai scene partner saya. Thank you so much, Bibi. Karena, wow, tidak susah untuk menjalankan sebuah tanggung jawab dan bekerja ketika kita dikelilingi oleh orang-orang, oleh environment yang punya satu visi yang sama, yaitu menghadirkan sebuah cerita dan film yang berkualitas. Dan saya sangat bersyukur saya bisa ada di posisi ini memerankan Lani. Dan thank you so much Sita, thank you so much Farah. Dan begitu. Terima kasih. Terima kasih. Film Sisa Kubur akan kurang jiwanya kalau tidak diiringi oleh musik yang spesial banget, dikompos oleh long time kolaborator saya Aji Narotama. Gi, share sedikit di Sisa Kubur itu seperti apa musiknya, Gi? Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih Bang Joko pertanyaannya. Musik di Siksa Kubur ini mungkin berbeda juga dengan musik-musik di film Bang Joko sebelumnya. Tapi yang pasti setiap kali Bang Joko mengajak saya untuk membuat musik sebuah project, apakah itu film, apakah itu project lain, selalu deg-degan karena challenge-nya selalu luar biasa tinggi, dan disitulah membuat saya dan tim musik saya memutar otak berbulan-bulan untuk mencari musik yang tepat. Yang pasti musik di film Siksa Kubur ini tidak hanya sebagai musik yang mendukung, tidak hanya mendukung adegan, tapi juga menjadi bahasa komunikasi dua arah antara film dan penontonnya. Dan karena ini menjadi bahasa komunikasi, maka kita harus memikirkan frekuensi yang tepat untuk bisa sampai antara penonton dan filmnya kepada satu titik. Dan disitulah kesulitannya mencari suara yang frekuensinya sama dengan antara film dan penontonnya. Di situ challenge-nya. Jadi memang di film ini musiknya menjadi sebuah sesuatu yang sangat, tadi Bang Joko udah bilang, imersif. Jadi kita memang akan melihat film ini seakan-akan kita berada di dalam film ini. Terima kasih. Terima kasih. Para pemain dari Sisa Kubur ini ada lumayan banyak teman-teman, dan ada yang mendapat peran yang running time-nya banyak, panjang, ada yang pendek. Tapi tidak ada satupun yang kurang penting dari satu sama lain. Mereka sudah memberikan kontribusi, bahkan ketika muncul tanpa dialog pun mereka adalah orang-orang yang memberikan authenticity untuk film ini, gitu, menambah lebih believable dan menambah lebih exciting. Jadi tidak ada yang mungkin di trailer tidak semua kelihatan, tapi mereka adalah orang-orang yang sama kontribusinya di film Sisa Kubur. Teman-teman silakan kalau ada yang mau nambah pertanyaan lagi. Silakan. Terima kasih Fadol. Fadol adalah runner kita, running man. Halo, selamat sore semuanya. Saya Ben dari Watchmen ID. Ini mau bertanya aja. Seperti yang kita tahu, film Lebaran itu ada dua. Nah, kira-kira kalau dibandingkan film sebelahnya, apa sih yang ditawarkan dari Siksa Kubur? Itu karena sama, ya kita setuju sama-sama bagus tadi. Cuman saya pribadi merasa Siksa Kubur jauh lebih menantang. Nah, kira-kira dari Bang Joko sendiri, apa sih yang sekiranya akan dirasakan oleh penonton ketika menonton film Siksa Kubur? Dan yang kedua, mungkin saya juga kaget ya, mungkin juga banyak orang kaget. Tiba-tiba ada lagu Opik di trailer, itu boleh ceritain nggak? Kenapa ada lagu Opik? Terima kasih. Terima kasih. Pertama, seharusnya di Indonesia itu tidak ada persaingan, karena sama-sama belajar semua. Baik itu filmmakernya, baik itu aktornya, baik itu filmnya, menurut saya semuanya masih belajar. Jadi kita tumbuh bersama, mudah-mudahan semua film yang tayang di bioskop menemukan audiensnya sesuai dengan potensinya. Jadi menurut saya nggak ada persaingan sama sekali, mudah-mudahan sama-sama sukses dan mudah-mudahan sama-sama bagus gitu ya. Saya support semua film Indonesia. Kalau teman-teman mengikuti sosial media saya, setiap ada film Indonesia yang bagus saya akan excited sekali. Jadi kita sebagai filmmaker dan sebagai pekerja film harus saling support sih. Kalau misalnya ada yang baik, kita dukung, kita support, kita siarkan supaya
mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan gitu ya. Baik. Terus yang kedua tadi apa sih? Lagu Opik. Jadi ini lagu Opik nih ya teman-teman. Saya bilang ke dia bahwa film kita ini kan adalah film yang ditujukan untuk sebanyak-banyak masyarakat. Kalau mungkin beberapa waktu yang lalu film kita dianggap terlalu artistik, juga bingung istilahnya gitu ya. Tapi padahal selama ini kita berusaha untuk menyampaikan cerita kita ke semua masyarakat. Dan ketika kita berpikir, ini kita punya tim marketing yang setiap hari bekerja sedemikian rupa, tidak untuk bersaing, tapi bagaimana supaya film kita potensinya dicapai. Kita merasa bahwa teman-teman dari marketing terus bilang bahwa sebenarnya Bang, film ini tahu nggak ceritanya sama dengan lagu apa gitu ya Putih. Ternyata lagu Opik itu yang teman-teman tadi dengar, itu plek-tiplek jiwanya sama dengan film Sisa Kubur. Dan ini nggak mengada-ngada. Ketika film Sisa Kubur akhirnya mendapatkan lisensi untuk lagu Opik, ketika ditaruh ke trailernya, nggak diedit, langsung pas beatnya. Aku langsung bilang ke dia, apa ini? It's meant to be. Jadi kenapa lagu Opik? Karena jiwanya sama dengan apa yang kita sampaikan di film Sisa Kubur. Gitu kan ya. Aku ingin bertanya kepada 3 orang idolaku yang lain yang sudah aku tonton dan aku ikutin, pengen banget. Dan kalau misalnya ketika syuting itu, aku merasa kayak ada yang melindungi. Mereka adalah Tante Nini Al-Karim, Om Egy Fedli, dan the one and only Ibu Christine Hakim. Gimana Tante Nini proses syuting zaman dulu dengan zaman sekarang, Tante Nini? Iya, saya langsung aja ke permasalahan mistik ya. Mistik itu adalah bagian dari orang Indonesia. Hampir semua orang Indonesia bermistik, ya, itu jelas. Nah, saya dosen loh, sombong ya. Nah, terus udah gini, maksud saya begini. Tapi waktu saya kecil sampai saya kira-kira SMP itu, setiap kali nonton film mistik Indonesia tuh kok ada yang nggak masuk di akal ya, gitu. Kok gini ya, kok gini ya. Jadi saya stop, tidak pernah lagi menonton film mistik. Lalu kemudian muncul namanya Joko Anwar. Antara percaya dan tidak percaya. Terus waktu saya ditawarin, anak saya bilang, ambil Ma, ambil. Kenapa? Dia bertanggung jawab. Pertanyaan Mama akan terjawab di sana. Dan saya mengalaminya. Terima kasih Joko Anwar. Jawabannya apa Bu? Oh iya. Nanti ditonton di film berarti. Masuk di akal atau tidak masuk di akal. Jadi saya untuk menawarkan ke Tante Nini itu datang ke rumah Tante Nini, terus dimasakin makan siang. Saya ke ibu-ibu dan ke ibu-ibu terutama, saya biasanya sering ke rumah ibu-ibu yang ada di sini untuk minta makan karena mereka semuanya jago masak. Ibu Christine. Nah kan ngejek-ngejek siapa coba? Oh yang perutnya kempes. Jadi gini, aku berdosa kali ini. Karena apa? Tadi teman-teman lihat ke dalam ada Ibu Christine ngapain? Karena udah ada ya, tanpa di spoiler ya Bu ya? Oh belum lihat? Jadi Ibu tadi ngapain Ibu? Aku berdosa karena aku meminta Ibu Christine untuk masuk mesin cuci. Ibu tanpa spoiler, tanpa menceritakan banyak, gimana rasanya Bu dalam mesin cuci? Plus apa yang berbeda dari syuting film ini dibanding film? Jujur tau nggak, begitu aku mengalami itu, aku kepengen satu orang yang ngalamin kayak aku alami juga. Arul. Jujur Rul,
Jujur Lur, aku maaf ya, itu karena gue sayang Lur. Karena jujur aja mau main film, bahkan untuk Perempuan Tanah Jahanam segala macam, nggak pernah setelah selesai syuting itu linglung. Sumpah, bukan waktu masih di lokasi aja linglung. 3 hari di rumah linglung. Film Siksa Kubur ini, itulah makanya ya Allah, untung aja bukan si Arul. Bukan bro, aku kalau nggak godain kamu tuh nggak enak bro. Ini kamu sering, aku tahu kamu sering godain aktor, aktris sekarang kamu enggak. Artinya itulah memang ini juga menjadi satu tantangan yang luar biasa. Saya tidak mudah lagi pastikan, gitu ya. Tapi dalam posisi yang masya Allah itu sebetulnya melayang, pinggang itu hanya di support sama si buletan mesin cuci. Mana ada kayu itu si buletan mesin cuci itu. Pintu mesin cuci yang dari metal itu. Ya udah deh. Pokoknya Ibu Christine akan menjadi satu set piece yang ada di film Siksa Kubur. Om Egi. Mau sampai diputur deh dulu. Lo masuk aja badan kalau muat. Om Egi, gimana perbedaan dengan film-film kita? Om Egi ini adalah salah satu inspirasi saya karena beliau adalah salah satu karakter yang menjadi kunci di universe Pengabdi Setan. Aduh, boleh sebut. Terlalu banyak yang harus saya ceritakan sebetulnya. Tapi gini, rahasianya aja ya, rahasianya. Yang tadinya saya nggak ada di deretan pemain. Last minute, tiba-tiba saya udah lihat tuh ensemble pemain. Anjir, gue nggak ada di situ. Tiba-tiba di telepon suruh datang. Jadi ada satu peran yang ternyata belum ketemu pemainnya gitu. Nah, terus Mas Joko ini cerita seperti biasa kan, menceritakan riwayat hidup Sandy. Tahu nggak? Ini gue banget. Apanya? Riwayat hidupnya. Jadi ya seperti ini ya, seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Gitu. Saya jelasin. Jadi waktu kita mau syuting Siksa Kubur, ada Om Egi Fadil di sini. Dia bilang, Om Egi, maskot kau nggak aku masukkan bang. Aku bilang, kurang tua. Umur Om Egi sebagai penghuni rumah Joko masih di bawah. Karena aku manggilnya aja bang ya, masih bang. Kata dia gini, movie magic dituain bisa. Ini kesayangan saya teman-teman. Dia adalah salah satu sutradara terbaik Indonesia. Cerita tentangnya dong. Syuting sebagai pemain dan syuting sebagai sutradara bedanya apa? Naik. Sayangku. Iya sayang. Salah satu sutradara terbaik Indonesia yang saya sayangi juga. Ya sebetulnya apa sih dilihatin nyebelin banget. Saya otodidak sama seperti Joko Anwar. Tapi Joko Anwar jenius, saya enggak. Jadi sebetulnya setiap kali saya mendapatkan peran, saya mendapatkan pekerjaan adalah sebuah kesempatan belajar gratis. Nggak belajar gratis, belajar yang dibayar. Dan maksudnya belajar dari sutradara seperti Joko Anwar itu gimana ya? Biasanya kalau saya sebagai pemain
saya akhirnya mempelajari beberapa hal yang tidak terjangkau mungkin ya, tidak terjangkau oleh sutradara-sutradara ketika mereka berada di depan monitor. Sebagai pemain saya bisa tahu apa sih problem-problem pemain, problem-problem kru dan sebagainya. Dan saya selalu berpikir bahwa oke, di setiap produksi saya akan belajar, jika ada yang tidak baik tidak akan saya lakukan, yang baik akan saya coba terapkan. Masalahnya di Joko Anwar ini, produksi Joko Anwar itu baik, saya ingin menerapkan tapi rasanya nggak bisa karena terlalu bagus. Joko Anwar dan timnya sangat luar biasa, profesionalitasnya, dan yang paling penting dari semuanya sih sebetulnya, saya rasa talent itu banyak sekali yang baik, orang yang profesional juga banyak, tapi yang ingat untuk memanusiakan manusia itu jarang. Jadi terima kasih ya Joko ya. Terima kasih teman-teman. Setiap kali ada film yang dia bintangin, saya pasti akan menonton film itu. Walaupun bukan untuk film itu, adalah untuk menonton penampilannya. Putri Ayudhya. Proses syuting kita. Wah, hai semuanya sampai di atas full. Gila, ini pertama kali sepanjang karir saya ngeliat Praskon sampai segini orangnya. Terima kasih masih setia dukung film Indonesia. Thank you so much. Kalian keren banget. Ini sejujurnya Bang, ini juga bukan juga ya. Ini film ke-10 Abang. Ini tahun ke-10 saya di industri. Oh. Yes. Dan mungkin seperti Mas Reza, aku nggak punya pendidikan formal keaktoran, dan tahun kemarin dapet course yang 4 bulan, ikutnya puasa nggak syuting, terus itu sekolah. Dan ini adalah film pertama yang saya main setelah sekolah yang itu. Jadi saya deg-degan jadinya kayak apa gitu. Tapi satu hal yang dari dulu sampai sekarang yang saya selalu amazed dengan tim syutingnya Abang, Mbak Tia, Kak Pinung gitu. Bahwa yang saya cari dari dulu adalah jawaban, bisa nggak sih industri kita sehat gitu. Dan saya merasa bahwa yang disampaikan Mbak Jinar tadi soal memanusiakan manusia tuh bener banget di timnya Abang. Saya merasa bahwa kita semua bekerja dengan sehat. Dan karena itu di hari kedua puasa ini saya bersaksi bahwa Bang Joko dan teman-temannya dan semua yang ada di sini, jajaran tim kru cast adalah orang baik. Terima kasih. Saya kalau bikin film, apapun perannya, kalau bisa harus diisi sama orang ini, Niantiara. Jadi kalau nggak ada pemeran karakter yang besar, sedikit apapun saya akan minta tolong bantu aku dong main di film ini, termasuk juga film ini gimana? Nian. Selamat sore teman-teman semua, meriah sekali hari ini ya. Selalu menyenangkan, selalu rasanya seperti kembali ke taman bermain di mana kita bisa mengekspresikan semuanya gitu. Jadi ketika Joko menawarkan, aku nggak mungkin nolak gitu, kayak ayo kita mau bermain yang itu kan gitu, yang kita main di situ kan, yang selalu menyenangkan suasananya gitu, yang pulang happy gitu, pulang syuting tuh happy terus gitu, nggak ada ngomel-ngomel, nggak ada kesel-kesel gitu, selalu suasananya, energinya semua dibangun dengan sangat baik oleh semua yang terlibat di proyek ini gitu. Jadi how can I resist, Abang? Gak mungkin gitu, mau 1 scene, 2 scene, gak apa-apa, ayo let's make this story comes to life gitu. Jadi itu, se-excited itu kalau punya kesempatan untuk kerja bareng lagi sama Joko. Terima kasih. Ada pertanyaan, teman-teman? Silakan Mbak Binung. Mbak. Selamat sore, saya Edwin dari Jakarta Cinema Club. Mau bertanya sama Mas Jokan. Ini kan premisnya dari sudut pandang orang yang korban dari bom bunuh diri ya. Dulu aku mau cerita, Jakarta Cinema Club itu 2013 pernah ngadain screening film Cut Nyadin. Waktu itu Ibu Christine Hakim datang sama Mas Eros Jarot.
Terus di akhir film kita berdoa ketika waktu itu kan lagi situasi politik, lagi panas-panas ya, tentang agama, tentang apa. Kita doa bareng, tapi naasnya paginya justru ada tragedi bom Surabaya. Saya mau nanya ke Mas Jokan, apakah ini nanti film yang akan menjadi sejenis kampanye bahwa stop untuk melakukan bom begini atau tidak? Terus yang aku mau nanya satu lagi, ada nggak sih nanti karakter ibu hamil di film ini gitu? Sama untuk Mas Ical Tanjung, aku mau bertanya apa aja tantangan ketika menjadi sinematografi di dalam film ini? Gitu aja. Pak Ical dulu, silakan Pak Ical. Singkat aja ya, tantangannya pasti gimana di set saya menciptakan mood pencahayaan untuk pemain supaya pemain juga nggak terganggu. Artinya sebenarnya ini kita sama-sama mau mengekspresikan gitu. Jadi itu juga kesini-sini tuh jadi pelajaran baru buat saya bagaimana para pemain juga bisa bermain leluasa di frame yang kita mau sampaikan kayak gitu. Jadi itu juga nggak gampang. Dan bagaimana mood itu kita hadirkan buat pemain, baik dari pencahayaannya, baik dari gerak kameranya, apa segala macam, dan membuat mereka nyaman untuk mengekspresikan karakternya. Itu sih yang terus saya pelajari. Terima kasih. Untuk menjawab ini sebenarnya kalau untuk film Sakubur campaign nggak ada, tapi kita mencoba untuk kali ini filmnya sangat karakter driven, jadi mengikuti karakternya gitu ya. Jadi dengan harapan penonton bisa mendapatkan pengalaman bahan renungan setelah mengikuti perjalanan dari karakter ini. Teman-teman, saya ingin mau bilang spesial banget. Ada 3 orang di sini yang mungkin teman-teman tonton filmnya, ada di film, tapi tidak cukup banyak. Saya selalu bilang bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang seharusnya muncul lebih banyak di perfilman Indonesia. Dia adalah Ramadan Al-Rashid, sahabat saya. Ada Haidar Salis. Dan saya bersyukur karena dalam 2 tahun ini Haidar main di 2 proyek kita ya. Satu di Netflix, series, dan satu lagi ada di film ini. Dan satu lagi, ini sebenarnya adalah musik director, salah satu musik produser dan director kita, Tony Merley. Tapi teman-teman lihat, dia walaupun sebentar, dia adalah orang yang memegang karakter kunci di film Siksa Kubur. Berdiri dong Pak. Iya. Oke, duduk dulu. Tapi ada satu orang yang menjadi inspirasi saya kalau saya nulis cerita, dan selalu digabung-gabungkan satu film dengan film yang lainnya, ada hubungannya. Gara-gara sahabat saya yang satu ini, Fahri Albar. Gimana perbedaan setelah ini syuting? Halo, selamat sore semuanya. Perbedaan kali ini, percaya atau enggak, ini merupakan peran saya yang paling challenging, yang paling menantang buat saya. Itu aja sih. Jadi siapa, nggak apa-apa bisa di-spill di sini. Jadi saya berperan sebagai Sanjaya Arif. Yes. Hubungannya dengan karakter utama? Nggak apa-apa. Tadi udah ada adegannya soalnya. Saya cinta keluarga saya nggak suka spoiler. Joko mungkin lebih suka, sebenarnya saya nggak suka. Oke. Saya selalu bilang, Jok ini kan spoiler. Enggak, nggak apa-apa bro. Enggak bro. Kalau menurut Ai, kita nggak usah bikin teaser, kita nggak usah bikin trailer bro, langsung dikeluarin aja. Buat promo, judulnya aja gitu. Istilahnya kayak begitu. Saya lebih apa ya? Sense of belonging saya kadang-kadang lebih dari Joko sendiri kan untuk project, in every project of this. Ya udah, saya juga mau mengucapkan semua kepada semua cast luar biasa. Itu yang bikin saya jadi challenging nomor 1 di sini. Oke. Kalau saya nggak mau bikin film lagi, berhenti bikin film gitu ya, Ai biasanya selalu ngomong, Jok bikin film lagi dong. Oke, gue main ya, oke. Tadinya kalau buat nambahin, tadinya saya ada dia tiba-tiba posting, kan kita baru selesai Netflix ya Jok ya. Nah situ tiba-tiba dia posting, oh ada tuh komen saya bilang, saya lupa komennya. Cuman saya komennya tuh
excited but not excited atau apa gitu, but not excitednya karena saya nggak diajak. Itu lebih ke situ sih, cuman ternyata eventually ternyata saya diajak. Thank you so much. Terima kasih. Haidar Salis. Ini teman-teman perhatikan baik-baik wajahnya. One of the most talented actors di Indonesia juga. Terima kasih. Sebenarnya, ya adik. Ya. Terima kasih semuanya untuk apa Bang? Oke. Iya. Mungkin untuk Siksa Kubur gimana ya? Yang pasti ini Bang, susah. Takut spoiler Bang. Dia memang orangnya sangat introvert. Iya, sebenarnya kalau untuk ngomong di depan umum ini agak susah Bang. Tapi kalau depan kamera ngomong terus bisa diwakilkan sama ini. Gimana? Bang, Ateng bawa kayu, thank you. Sebenarnya saya ini baru sembuh pendarahan otak. Ya, dia baru. Saya sembuh pendarahan otak, tiba-tiba udah diajak main film sama Bang Joko. Ya udah, perannya siapa? Dan peran yang saya mainkan saya lupa aja siapa. Tapi ya udah saya ikut aja perannya diatur begini. Oke, siap. Dan Bang Mamat jualan ikan, selamat menyaksikan. Teman-teman, Midun baru sembuh sebenarnya dan kita sudah syuting sama Ramadan Al-Rashid atau dikenal dengan Midun. Dia adalah seseorang yang luar biasa, selalu membantu orang lain, tidak perlu disebutkan dan juga tidak pernah dia sebutkan, tapi dia adalah orang yang luar biasa banget sehingga kami merasa sangat berbangga hati bisa mengajak Midun di proyek ini. Terima kasih Midun. Terima kasih. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Silakan. Itu tuh mbaknya tuh. Ini kesini. Halo, selamat sore semuanya. Aku Dila dari Sparga Production. Yang mau aku tanyain untuk Bang Joko, kalau dilihat dari trailer tadi setelah diputar 2 kali, aku sama sekali nggak ngelihat sosok si Sujaul Akro. Padahal di press con, masa? Ya, tapi itu cuma sedikit maksud aku. Ya, kalau banyak di filmnya. Cuma pas lagi di kuburan terakhir itu. Sedangkan dari poster yang kita lihat kan dia kayak sosok yang ikonik gitu. Itu ntar akan emang sengaja dibuat untuk scene-scene yang surprise atau apa. Terus yang kedua untuk Abang Reza Radian, ini kan film comeback horor ya pertama kali setelah berapa tahun. Aku mau tanya perbedaannya syuting film horor ini sama yang pertama apa, sama perbedaan dari film-film yang lainnya apa? Terima kasih. Plus ketika acting dengan Om Slamet gimana? Teman-teman ada lihat ya? Yang tadi mau dijawab dulu mungkin? Soal Reza aja. Oke. Perbedaannya ya ceritain itu jauh berbeda gitu ya, karena proses kreatifnya jauh berbeda. Kemudian saya cukup lama tidak memilih untuk tidak mengambil film horor yang mungkin masuk ke kami di Arya, karena saya masih belum terlalu cukup percaya diri untuk terlibat dalam sebuah film horor gitu, sampai akhirnya kemudian skenario ini datang tidak dalam bentuk skenario dulu, tapi Bang Joko WhatsApp dengan menjelaskan bahwa ada satu karakter yang amat sangat menarik buat kamu dan kayaknya ini akan cukup menantang gitu karakternya. Dan saya bilang, waduh apa nih gitu. Saya baca skenario dan lain-lain. Iya udah, saya nggak punya alasan untuk kayaknya waktu yang baik untuk kembali ke film horor dan ditangani oleh Joko Anwar, karena itu ucapan saya beberapa tahun yang lalu saat film bukan PTJ, Pengabdi Setan yang pertama itu tayang, dan saya mengatakan bahwa itu adalah film benchmark film horor Indonesia. Jadi kalau
saya bermain suatu hari nanti di film horor, ya minimal harus seperti itu. Artinya kalau bukan Bang Joko, saya nggak tahu gitu. Jadi tawaran itu datang dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan bersama teman-teman semua, dan mudah-mudahan hasilnya bisa dinikmati penonton. Karena saya percaya bahwa film ini sangat amat relevan dengan apa yang terjadi hari ini. Apapun itu silakan diinterpretasikan sendiri, tapi sangat amat relevan. Itu aja. Ada dua orang yang kalau nggak ada mereka berdua kayaknya filmnya nggak selesai. Dia adalah first assistant director saya sejak film kedua, walaupun film pertama juga ikut sebagai orang yang muncul pertama kali. Dia adalah Rivina Yurieta atau Pinung. Pinung. Ini juga ada Hero Studio di Galaxy Pictures. Kalau nggak ada Pinung, film nggak bakal selesai. Satu lagi, dia adalah mungkin salah satu pekerja film Indonesia yang paling skillful. Ini semua orang-orang introvert semua yang anak Galaxy Pictures teman-teman, jadi nggak pernah mau muncul di permukaan. Kalau ngetik juga nggak pernah ada mukanya. Tapi ini adalah salah satu produser muda yang luar biasa, Neta Anggra ini. Pertanyaan terakhir ya Mbak Bubu boleh. Halo, selamat sore. Saya Yovan dari Movie Goer Society. Mau tanya ke Reza dulu pertama. Saya sempat nonton di salah satu TikTok ya, konten TikTok. Itu kalau Reza di film ini jadi Adil, main emosinya tuh dipendam, lebih banyak menggunakan mata untuk menyampaikan emosinya. Itu saya bingung prosesnya Reza bagaimana bisa bermain dengan menyampaikan emosi tapi lewat mata. Dan Bang Joko sendiri bagaimana mengukurnya, kalau itu cukup, emosi cukup, saling ininya gimana, tektokannya gitu. Kemudian untuk Bang Joko juga ngomong juga di konten itu, setiap filmnya akan selalu bikin film yang terbaik dari film sebelumnya. Di Siksa Kubur ini apa yang menjadi yang terbaik, yang berbeda, yang lebih dari film sebelumnya, Pengabdi Setan 2? Kemudian pertanyaan titipan dari kami, kumpulan kolektor film DVD original. Kan ini udah PH sendiri nih. Apakah mau dibikin home videonya? Karena terus terang kita kolektor film rindu banget sama DVD original, Blu-ray original. Thank you. Terima kasih, bagus banget ya. Silakan Reza. Oke Mas, maaf sebelumnya kalau saya tidak terlalu familiar dengan apa yang terjadi di social media. Saya tuh nggak inget, maksudnya itu video saya di interview atau? Video aku ngomong. Oh kau, Reza itu. Aduh, ini biang keroknya ternyata. Oke. Ya artinya karakter Adil tuh kenapa saya bilang berat sekali, karena menurut saya ketika kita punya banyak dialog gitu ya, kesempatan kita untuk mengatur bagaimana dinamika emosinya, kemudian bagaimana mungkin blocking bahkan akan sangat berpengaruh gitu ya, gestur dan lain-lain, itu lebih punya alat gitu untuk mewujudkan itu. Nah tapi di sini Mbak Joko ngasih saya satu challenge yang berat sebenarnya, bahwa Adil itu banyak memendam. Dia banyak memendam segala perasaan-perasaan yang dia lalui dari masa kecil ya tentunya. Dan kemudian sorot mata menjadi salah satu hal yang penting untuk bisa di-emphasize gitu. Jadi ya bekerja ekstra untuk menampilkan itu, karena biar bagaimanapun mata itu kan cerminan jiwa. Jadi mudah-mudahan itu tercermin apa yang dirasakan oleh Adil dan journey-nya dalam film ini. Semoga sih berasa di penontonnya. Gitu. Amin. Terima kasih. Oke, teman-teman yang di depan bisa berdiri dulu, teman-teman yang di depan, di row depan. Kita rapatkan kursi yuk, kursinya kita rapatkan ke tengah, teman-teman. Tolong, kursi kita rapatkan ke tengah. Oke, ke tengah ya, jangan terlalu ke kanan.